kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, susunan acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Susmianto, SPD. Kepada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melaksanakan acara kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kesuksesan bersama. Ala hadini ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lam yahkum alaina wa liman ahsana wa ahsana ilaina wa lil hadirin wa li kafatil muslimin ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akhirna bit taqwa wa jannibna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk atas bacaan doanya. Mudah-mudahan harapan kita semua berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 19, Bapak Haji Muhammad Sadili SPD. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Kebayoran Selatan 19, yang saya hormati Ibu Melani sebagai peserta guru penggerak dari SDN Kebayoran Selatan 19, Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, tak ada kata lain kecuali ucapan puji serta syukur kepada ila Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, utamanya adalah nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat lainnya. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut kita dapat menghadiri undangan Ibu Melani dalam rangka mensosialisasikan guru penggerak ini terkait dengan ilmu yang dia dapat kepada kita semua. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar Muhammad SAW yang memberikan petunjuk kepada keluarganya sampai dan kita sebagai pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, dalam kesempatan ini kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing, pemuji, dosen yang telah mengantarkan guru kami untuk dapat mengikuti guru penggerak. Dan saya berharap kepada semua guru-guru yang ada di SDN Kebayoran Lama Selatan 11 ini untuk ikut serta dalam kegiatan sekolah penggerak. Ini saya yakin kepada Bapak dan Ibu sesungguhnya mau ikut. Cuma terkadang melihat waktu dengan adanya waktu yang bersamaan yang mungkin sudah direncanakan, tapi saya yakin bahwa semuanya ini Bapak Ibu untuk mengikuti apa yang jadi diprogramkan oleh pemerintah, dalam ini Menteri Pendidikan
pendidikan agar kita dapat mengembangkan ilmu-ilmu yang kita miliki serta menambah ilmu-ilmu yang didapat daripada dosen, kemudian dari pembimbing, kemudian juga dari dinas pendidikan yang terkait dengan kegiatan sekolah penggerak dan guru penggerak serta lainnya. Bapak Ibu sekalian, di sini bahwa apa yang dilakukan Ibu Melani ini saya harapkan untuk dapat menyampaikan kepada teman-teman, untuk memberikan daya tarik, untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan agar teman-teman kami yang ada di SDN Bola Selatan 19 untuk ikut serta dalam kegiatan yang dikenal dengan program pemerintah, yaitu sebagai guru penggerak. Itu adalah harapan saya. Karena dengan materi yang disampaikan dengan di sini adalah dia menyampaikan budaya positif. Karena kita ketahui bahwa sekarang ini di media sosial kita temukan adanya budaya-budaya yang negatif yang berkembang di kampung kita, di negara kita, di wilayah kita. Mungkin kita lihat di situ ada yang menurut segelintir orang, segelintir sekolah itu adalah merupakan pendidikan ekstrakurikuler, akan tetapi kurang tepat untuk yang ada di negara kita ini. Walaupun saya katakan ada yang membolehkan, tetapi kita didominasi adalah banyakkan yang tidak membolehkan. Oleh karena itu, saya harapkan Ibu Melani ini untuk dapat memberikan yang positif kepada teman-teman yang ada di sini terkait dengan sekolah penggerak serta guru penggerak dalam kegiatan untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan, menyampaikan harapan, menyampaikan pendapat kepada teman-teman agar teman-teman di SD Bola Selatan 19 ini untuk ikut, sekali lagi untuk ikut tertarik dengan kegiatan ini. Itu adalah harapan saya. Kita berdoa mudah-mudahan agar Bu Melani ini diberikan kemudahan, kemudian diberikan kelancaran dan dapat mengembangkan ilmunya kepada kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan Bapak Kepala Sekolah SDN Keboyoran Nomor 19, Bapak Haji Muhammad Saduri SPD yang telah memberikan sarannya, motivasinya, supportnya buat kita semua agar mengikuti jejak rekan kita, yaitu Ibu Melani SPD. Baik, rekan-rekan semua, teman-teman, marilah kita lanjut pada acara inti, yaitu pembahasan materi oleh CGP atau calon guru penggerak angkatan 7 yang akan disampaikan oleh Ibu Melani SPD. Kepada Ibu Melani kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan saya support setiap hari dan semua teman-teman guru di SDN Keboyoran Selatan 19. Tak henti-henti saya selalu mendoakan teman-teman supaya ikut bergabung di calon guru penggerak supaya untuk memajukan pendidikan di sekolah kita. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan memberikan pengimbasan kepada teman-teman mengenai budaya positif di sekolah. Ini sebenarnya budaya positif ini untuk dilakukan di kelas masing-masing. Tetapi dari hal kecil yang dilakukan terus-menerus, mungkin perubahan tentang paradigma, perubahan belajar yang baru akan bisa terwujud jika dilakukan continue. Nah, ini adalah sedikit paparan tentang apa sih sebenarnya budaya positif itu. Yang setelah saya pelajari selama 3 bulan, baru 3 bulan ya Bapak Ibu, ada selanjutnya lagi. Budaya positif itu adalah, nah,
budaya positif itu sebenarnya pembiasaan yang budaya positif. Sekolah kita sudah melakukannya pembiasaan. Setiap Senin upacara bendera, Selasa kita membaca juz amma, kemudian hari Rabu ada pramuka, hari Kamis juga kita ada senam bersama, hari Jumat juga kita ada membaca Yasin bersama dan sholat duha. Itu adalah salah satu bentuk budaya positif. Nah, pembiasaan yang bernilai positif, budaya positif dapat terwujud dengan waktu yang lama. Betul, sangat betul. Karena melakukan sesuatu yang baik itu akan dilakukan terus-menerus. Dilakukan secara terus-menerus, budaya positif dapat diterapkan melalui disiplin positif. Disiplin positif pada sikap disiplin positif dapat dilakukan di kelas untuk pembentukan keyakinan kelas dan untuk keberhasilan pembelajaran. Budaya positif sangat membantu guru dalam memberi materi budaya positif, dalam pembentukan karakter murid untuk dapat mengontrol diri sendiri. Dalam materi budaya positif, banyak yang kita pelajari sebenarnya budaya positif ini. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif salah satunya, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah selama 3 bulan sudah saya dapatkan. Sebenarnya ini BIMTEK, waktunya panjang. Cuma hari ini saya kupas luarnya saja supaya kedepannya Bapak Ibu guru lebih semangat lagi untuk melakukan perubahan. Emang kita tidak bisa berdiam diri, tapi kita yang harus memulai. Lanjut. Nah, ini adalah perubahan paradigma. Ya, ini dia. Ini adalah bentuk perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu dapat kita ibaratkan dengan petani bercocok tanam menanam padi. Benar ya Bu? Di mana padi tersebut harus dirawat dengan baik, diberi pupuk, dijaga dari hama, diberikan aliran air yang baik sehingga tumbuhlah padi yang bagus. Begitu juga dengan perubahan paradigma belajar di sekolah. Seorang guru harus mendidik murid-murid baik akademiknya, akhlaknya, menjaga murid tersebut tidak melakukan hal yang merugikan orang lain dan sekolah, meningkatkan prestasinya dan membentuk karakternya. Banyak sekali tugas guru, ya Bapak Ibu guru. Ya, selanjutnya kemudian motivasi anak yang tadinya malas belajar sehingga menjadi semangat belajar. Murid yang tadinya sulit menyerap pelajaran menjadi sudah mudah menyerap pelajaran. Hal-hal tersebutlah harus dimulai dilakukan guru supaya murid dapat menerima pelajaran dengan baik. Sama halnya apa yang dilakukan petani tadi untuk menanam padi sehingga menjadi beras yang berkualitas, dan perubahan ini harus dilakukan secara kontinu, bersama-sama saling memotivasi untuk mendapatkan murid yang berkualitas. Memang tidak mudah, kita sebagai guru perlu belajar dan siap untuk melakukan perubahan. Sekalipun perubahan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang kita lakukan, tetapi kita perlu yakin dan terus bergerak melakukan perubahan paradigma belajar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah. Nah, ini menurut teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Jadi emang banyak sekali teori belajar. Salah satunya ini, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini stimulus respon. Nah, kalau dulu kita masih pakai stimulus respon, tapi sekarang kita sudah berubah untuk sesuatu yang baru. Namanya kita menggunakan teori kontrol. Stimulus respon realitasnya kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita harus banyak maju ke depan.
Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi agak sedikit berubah dari stimulus respon yang selama ini kita gunakan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makanya disarankan bahwa kita belajar di grup penggerak, teori kontrol yang digunakan untuk saat ini. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan Anda ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita dipaksa karena membujuk gagal, akhirnya dipaksa. Tidak, itulah stimulus respon. Kita berubah ke teori kontrol. Dituntutlah kita untuk berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, modelnya berpikir menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Artinya tidak ada istilah kata kalah, menang aja gitu. Walaupun kenyataannya kalah, tapi tetap dikatakan menang. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah karena budaya positif ini sebenarnya banyak sekali teorinya. Salah satunya di sini ada disiplin positif. Apa yang terbayang di pikiran Bapak Ibu ketika menyebutkan kata disiplin? Udah pasti ya, sebagian guru akan menghubungkan kata disiplin dengan kepatuhan pada aturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Sebaiknya hukuman sebagai pertimbangan terakhir, dan kalau perlu tidak usah digunakan. Itu sebenarnya salah satu bentuk kita menuju budaya positif. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif itu apa menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara? Dia mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara pun dahulu kala sudah mencetuskan bahwa kemerdekaan itu ada di diri murid-murid kita sendiri. Nah, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini juga motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diana Gosar dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Dan ini emang kita merasakan dengan anak didik kita di sekolah. Pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal.
Nah, yang ketiga, ada motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasinya akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang menilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, ini setelah kita simak tadi 3 motivasi Diane Gosson, ada hal menarik yang dapat kita yakini. Muncul pertanyaan, apakah Bapak Ibu guru pernah mendapatkan pujian? Pasti ya. Anak kita juga butuh pujian, anak murid kita. Apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk mendapat pujian? Apakah motivasi Bapak Ibu untuk memotivasi murid agar mengerjakan PR tepat waktu? Apakah Bapak Ibu guru memotivasi murid untuk menghafal perkalian? Apakah motivasi Bapak Ibu untuk membuat murid mematuhi peraturan di sekolah? Semua itu adalah motivasi perilaku. Nah, banyak sekali hal yang dapat dilakukan untuk memotivasi orang lain, terutama motivasi eksternal. Memberi motivasi bukan karena hukuman, bukan juga karena imbalan, tetapi memotivasi untuk menjadikan mereka apa yang mereka inginkan. Sehingga muncullah motivasi internal yang datang dari dalam diri sendiri. Nah, selanjutnya materi selanjutnya banyak sekali materinya Bapak Ibu. Dan semua teori-teori ini sebenarnya sudah kita lakukan di sekolah kita. Cuma kita tidak tahu teori apa namanya. Cuma dalam prakteknya kenyataan Bapak Ibu guru sudah melakukannya. Salah satunya kebutuhan dasar manusia. Ini teori menurut William Glasser. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu menurut William Glasser. Bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, penguasaan, power, kebebasan, freedom, dan kesenangan, fun. Ini akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Apa yang terjadi jika kebutuhan dasar setiap manusia tidak terpenuhi? Seseorang akan emosi, kesal, sedih, kecewa karena tidak tahu cara menyampaikan. Kebutuhan dasar manusia berbeda-beda seperti contoh berikut. Contoh survival. Ada anak datang ke sekolah dalam keadaan lapar, maka pasti ada yang kurang dalam kebutuhan dasarnya. Kemudian sebagai guru dapat menerima murid. Oke, itu iklan sedikit. Nah, selanjutnya ini ada freedom, kebutuhan dasar manusia. Tadi ada survival, ada love and belonging. Ya, seorang murid ketika datang ke sekolah ingin diterima kehadirannya baik oleh gurunya maupun teman kelasnya. Dan mungkin murid suka belajar giat karena murid tersebut suka sama gurunya. Benar gak Bapak Ibu? Benar ya? Mungkin anak kita masuk karena suka, kayaknya aku masuk, aku suka sama Bu Win. Nah, jadi dia kalau olahraga semangat. Nah itu artinya murid itu butuh love and belonging. Kemudian ada juga murid harus diberikan kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Ya banyak sekali pasti. Kamu mau ikut apa? Mau ikut silat atau mau ikut futsal, mau ikut dua-duanya. Padahal murid harus memilih, harus futsal kah atau pencak silat kah? Itu seperti, jadi murid itu harus kita motivasi biar harus menentukan pilihannya. Iya. Kemudian freedom. Ya. Freedom itu memberi kesempatan untuk memilih, untuk mengeluarkan pendapat dengan percaya diri.
adanya pembelajaran berdiferensiasi di mana murid dapat memilih tugas sesuai dengan minatnya. Ini saya rasa Bapak Ibu guru sudah melakukan di kelas pembelajaran berdiferensiasi. Ya, tapi tidak pernah diekspos. Aku sudah ngajar ini, sebenarnya saya sudah ngajar ini loh Bu, berdiferensiasi, tapi nggak pernah diekspos. Nah, sebenarnya emang pembelajaran berdiferensiasi itu untuk anak-anak sekarang emang sangat diperlukan. Power, kekuasaan. Ada murid yang dapat menguasai materi sehingga murid tersebut ingin tampil menjadi seorang pemimpin. Benar ya Bu? Ada ya Bu? Ada. Dia pengen tampil karena dia menguasai, dia pengen tampil jadi pemimpin. Ada pula murid yang tidak percaya diri karena guru selalu mendalikannya. Ada juga ya, saya juga kamu nggak boleh gini, nanti begini. Sebenarnya gitu, itu dikendalikan oleh guru. Ada juga murid yang terampil dan dapat menguasai materi secara mandiri. Jadi banyak sekali bentuk murid itu seperti apa. Kemudian fun, kesenangan. Murid dalam belajar diajak untuk melakukan kesenangan baik di dalam kelas maupun di luar kelas sehingga murid dapat menikmatinya. Artinya boleh, kayak tadi saya lihat ada Bu Guru Dianis ya, keluar kelas, belajarnya di luar. Itu sebenarnya senang bagi anak-anak. Makanya murid-murid itu senang kalau pelajaran di luar seperti olahraga. Karena katanya kalau di dalam itu itu aja bosan. Nah, sekarang berdiri dulu biar jangan ngantuk. Ada stringing. Berdiri. Tahu lagu ini tahu nggak? Tahu lagu ini ya Bu? Tahu Pak Jun, tahu lagunya? Pada hari Minggu ku turut setan. Ya berarti ya. Ya. Jadi seperti ini saya kasih contoh. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita nyanyi. Ya, nyanyi ya. Pada Nah, ayo semuanya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Masih salah, kita ulangin. Masih salah. Sekarang lagunya agak cepat ya. Cepat 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak saras batu kuda. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sebenarnya lagu itu untuk konsentrasi antara otak kanan dan otak kiri. Karena kita punya otak kanan kiri yang harus selalu ya sinkron ya, betul. Ya, nanti boleh dikasih tahu anak-anaknya. Next, nah ini biar nggak bete aja ya. Sebenarnya materinya banyak sekali. Ini udah saya singkat tapi masih banyak juga. Selanjutnya posisi kontrol. Nah, di sini ini yang menarik. Saya pikir ini pelajaran yang menarik, posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru ada posisi pertama, ada posisi penghukum. Kedua ada posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga ada posisi teman. Yang keempat ada posisi pemantau. Yang kelima ada posisi manajer. Saya ceritakan singkat saja dulu posisi penghukum itu. Contoh seperti ini, ada anak telat datang ke sekolah, tapi karena dia sebagai guru posisi penghukum di depan pintu udah dari belakang, kenapa kau telat? Nah itu seperti nadanya tinggi sambil melotot, kemudian menghardik, kamu tahu nggak? Nah itu sambil nunjuk-nunjuk, itu adalah guru itu sebagai posisi penghukum. Ya mudah-mudahan lambat laun kita belajar supaya posisi penghukum, saya yakin saya juga pernah mengalami sebagai posisi penghukum. Karena kan, ya karena udah gregetan sama muridnya cuek aja terlambat.
Nah, kemudian ada posisi membuat merasa bersalah. Gurunya itu tidak nada tinggi, tapi mengucapkannya, kamu nggak sayang sama bu guru, nanti bu guru dimarahin kepala sekolah. Nah, itu adalah salah satu membuat anak itu merasa bersalah. Ya, bu guru jadi dimarahin sama kepala sekolah. Seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk posisi guru membuat merasa bersalah. Terus ada kata-kata gini, ibu guru kecewa sama kamu. Jadi anak itu merasa bersalah, ya bu guru kecewa sama saya. Sebenarnya itu bukannya malah bagus untuk mendorong anak tersebut, tapi anak tersebut jadi membatasi emosinya. Emosi negatifnya dia pendam. Nah, itu ayatnya. Nah, sekarang yang ketiga, nanti teman-teman pilih sendiri mau yang posisi apa. Yang ketiga adalah posisi guru teman. Sepertinya ini kalau teman anaknya walaupun telat, kamu telat ya, sambil senyum gitu bu gurunya. Kemudian dia bilang, ya udah nanti bu guru absen aja. Nah itu, jadi anak itu menganggap bahwa gurunya adalah temannya. Banyak kan kayaknya ya, saya juga kayaknya seperti itu ya. Posisi teman. Jadi artinya, jadi anak itu nanti ketergantungan hanya sama gurunya itu aja. Dia merasa gurunya itu. Padahal banyak guru yang lain. Nah itu, karena posisi teman. Ya udah, nanti kalau kamu telat lagi, bu guru absenin aja ya. Nah, jadi lama-lama, yes, bu guru ini baik banget sama. Suatu ketika bu gurunya bersikap tidak senyum sama dia langsung, jadi loh, kok bu guru langsung berubah nih, gitu. Seperti itu sebenarnya. Jadi saya rasa juga banyak yang posisi guru menjadi sebagai posisi teman. Ya, yang keempat posisi memantau. Dia memantau guru tersebut, dia lihat, kamu tahu nggak peraturan kita apa? Ah, itu memantau itu. Kamu tahu kan peraturan masuk sekolah jam 6.30? Itu dia nadanya bersikapnya wibawa. Nah, tapi dia tidak marah, nadanya nggak tinggi. Itu posisi memantau. Kamu tahu nggak konsekuensinya kalau terlambat? Nah, gitu. Jadi dia memantau si anak itu. Kamu tahu nggak kalau kamu tuh nggak buat PR nilainya 0? Itu kayaknya saya juga gitu, kalau mau PR nilainya 0 gitu ya. Nah yang sebaiknya yang disarankan dari guru penggerak ini yaitu posisi manajer. Jadi posisi manajer itu dia bisa menempatkan ketika anak tersebut datang terlambat, dia lakukan segitiga restitusi. Ditanya dulu, kenapa kamu terlambat nak? Tanya, kamu tahu nggak kenapa kok bisa terlambat? Oh iya, saya kesiangan bu, saya lupa nyalakan jam waker saya. Oh, ada orang nggak di rumah? Ditanya untuk seorang posisi manajer. Ya, jadi benar-benar dari A sampai Z posisi manajer. Kayaknya saya belum nyampe kayak itu posisi manajer. Iya betul. Betul bu. Jadi tapi emang inilah yang dilakukan, katanya perubahan itu berat emang. Tapi ya semoga mudah-mudahan teman-teman menuju sedikit ke posisi manajer. Ya, saya pikir ada di sini pasti ada teman-teman yang ada posisi manajer, posisi pemantau, posisi teman, pembuat merasa bersalah, posisi penghukum. Biar teman-teman sendiri aja yang mengukurnya. Pasti kategori yang mana? Silakan, mari. Nah ini dia, ini dampaknya. Posisi penghukum, saya katakan tadi biasanya guru membentak, menghadiri dengan mata melotot, menunjuk-nunjuk ke arah murid. Kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah. Guru nada bicara tidak tinggi, tetapi kalimat kecewa diutarakan, sehingga murid menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Posisi teman, murid menganggap gurunya itu teman, sehingga murid tergantung sama gurunya. Posisi pemantau, guru membuat konsekuensi sehingga murid tidak paham akan nilai-nilai kebajikan yang dituju. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini maksudnya tanggung jawabnya, mandirinya, rasa bersyukurnya, kemudian rasa saling menghormatinya. Dia nggak ngerti, tidak paham, karena murid ini saya nggak ngerti kan diminta konsekuensinya apa, jadi dia nggak tahu apa kebajikan yang dia lakukan. Nah terakhir inilah yang posisi manajer.
posisinya disyaratkan untuk mewujudkan keberpihakan pada murid, mandiri, bertanggung jawab, serta menerapkan disiplin positif. Nah, selanjutnya budaya positif selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya sudah terapkan di kelas saya. Nah, awalnya agak kaget juga ya, karena banyak sekali yang melanggar keyakinan kelas, dan sudah dibuat bersama, kesepakatan bersama, tetapi masih aja dilanggar. Nah, ini cara membuat keyakinan kelas, membentuk keyakinan kelas lebih konkret. Sebenarnya kenapa sih? Apa sih beda keyakinan kelas sama peraturan? Nah, kalau keyakinan kelas itu dia lebih konkret, lebih universal, betul, lebih universal. Kalau peraturan kan, kemudian kalau keyakinan itu bentuk bahasanya dalam bentuk positif, tidak boleh mengatakan jangan, gak boleh, tidak. Nah, nanti ada saya contoh kelas saya, keyakinan kelasnya. Semua warga hendak memberikan curah pendapat, artinya berpendapat. Untuk menulis keyakinan kelas, murid-murid diminta untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian melihat kembali keyakinan kelas atas pembelajaran pada akhir tahun. Jadi keyakinan kelas itu bisa diganti ketika ajaran baru dimulai. Lanjut. Nah, selanjutnya contoh keyakinan kelas nanti ada di akhir pembelajaran ini, saya beri contoh keyakinan kelas di kelas saya. Kemudian segitiga restitusi. Nah, ini yang kemarin saya sempat laksanakan di kelas, tetapi tetap berulang lagi. Emang berat sih perubahannya, harus benar-benar pelan-pelan, terus-menerus, dan bertahap. Pertama, kita harus menstabilkan identitas. Nah, ini seperti ini, kita tanya dulu, apakah kamu benar kalau kamu berkelahi sama Putri? Ditanya dulu, Bu. Nanti dia jawab, iya Bu, saya kesel karena dia ngatain bapak saya anak yatim. Banyak ya anak kita gitu. Nah, ditanya dulu. Setelah itu nanti si guru bilang gini, ya udah sekarang kamu maunya anaknya seperti apa? Saya maunya anak tersebut minta maaf Bu, kayak gitu ya. Jadi ditanya dulu, menstabilkan identitas. Si guru nanya dulu, kenapa kamu begini, kenapa kamu nakal, kenapa kamu seperti itu. Setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Tindakan dia yang salah apa? Oh, kenapa dia dikatai temannya anak yatim, bapaknya meninggal, anak yatim? Karena dia yang mulai, seperti itu Bu. Jadi kan tindakan dia salah. Loh, kan kamu yang salah, kamu yang mulai, kan begitu. Nah, sekarang kamu mau seperti apa? Jadi kesannya itu kita itu menghakimi atau memojokkan anak tersebut, padahal enggak, karena anak tersebut juga salah. Nah, setelah itu kita minta anak tersebut menceritakan kejadiannya. Kamu mau tidak mengulangi lagi? Nanti kita tanya, Bu, oh kamu berjanji tidak mengulangi lagi. Nah, itu validitas tindakan yang salah, karena dia juga salah. Ya udah, kalau kayak gitu kamu lihat lagi deh keyakinan kelas kamu, menanyakan keyakinan. Nah, jika perilaku sudah diidentifikasi, jadi semuanya sudah selesai, baru kita tanya keyakinannya. Nah, emang kenapa kok kamu tadi harusnya sama dia itu tidak berbicara seperti itu? Kenapa kamu bicara seperti itu? Karena aku kesel Bu. Tapi dia tetap membatasi dirinya, nggak mau langsung nonjok, tidak, masih di remnya. Nah, akhirnya kita nanyakan keyakinan. Tapi kamu ngaku ya, kamu salah. Iya Bu, saya salah. Nah, untuk merubah itu gimana? Saya tidak mengulangi lagi Bu, saya berjanji, dan saya akan selalu ingat keyakinan kelas kita apa. Nah, nanti di situ dibuat dulu keyakinan kelas kita apa Bu. Silakan poin per poin semuanya. Nah, inilah segitiga restitusi inilah sepertinya sudah mulai berjalan di kelas saya juga. Cuma ini emang membuang waktu, saya akuin ini, karena anak tersebut harus kita tanya satu-satu kenapa gitu ya. Tapi tidak apa-apa, ini perubahan yang harus kita lewati. Semoga dengan apa yang kita kerjakan saat ini untuk membuat anak menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab, segitiga restitusi ini boleh Bapak Ibu guru gunakan nanti di kelas masing-masing. Lanjut Pak. Nah, Bu, ini pembuatan keyakinan kelas saya. Nah, di sini di keyakinan kelas ini tidak ada kata negatif di sininya. Jangan berisik.
selalu berbicara yang baik. Kemudian jadi tidak konotasinya itu yang dilarang, yang negatif gitu, tidak. Senantiasa membantu teman dalam kesulitan. Kemudian berkomitmen pada setiap tugas. Artinya kalau tugas dikumpulkan, jangan bilang tidak boleh, tidak kumpul PR, tidak boleh gitu Bu. Jadi datang ke sekolah tepat waktu, boleh. Ayo kamu datang ke sekolah tepat waktu. Artinya kalimat itu tidak berkonotasi negatif aja gitu. Kemudian membawa buku bacaan setiap Rabu. Karena kami punya penerapan literasi di kelas setiap hari Rabu, maka mereka membawa buku bacaan setiap Rabu. Berjalan di koridor sekolah. Nah, nggak boleh, jangan berlari di koridor sekolah, jangan. Jadi berjalan kita ganti, berlarinya kita ganti berjalan di koridor sekolah. Kemudian yang ketujuh, senantiasa menjaga kebersihan kelas. Jadi nggak ada harus menjaga kebersihan, tidak. Jadi senantiasa. Jadi anak-anak ingat, oh ya kita harus jaga kebersihan kelas. Dan saya tanda tangan dan murid-murid saya tanda tangan karena sudah menyepakatinya. Nah ini dibuat, nanti ditempel di kelas. Jadi anak-anak tahu, oh berarti kalau dia ngomong ngatain temennya, oh ya ingat keyakinan kelas kita selalu bicara yang baik. Nah nanti kalau masih ngomong juga ya, ayo keyakinan kelasnya apa? Seperti itu saya sih Bu di kelas. Jadi oh ya Bu gitu. Jadi emang keyakinan kelas ini dibuat emang mengurangi arti dampak negatif dari kalimat. Jadi selalu berbicara positif dan setiap kalimat tersebut. Lanjut. Nah ini kemarin kami literasi membaca setiap hari Rabu. Yang itu Bu videonya itu dulu. Kemudian setelah membaca anak tersebut pemahaman dia ke depan, menceritakan kembali apa yang dibaca. Membaca apa hari ini, Pak? Oh, pura-pura. Ya, mereka boleh bawa sendiri. Tapi karena sudah tahu, sepertinya mereka sudah menyiapkan di kelas. Oke. Hari ini membaca apa, Kakak? Apa hari ini baca apa? Hari ini membaca apa? Apa? Hari ini membaca apa? Biologi dulu. Hari ini membaca apa? Boleh baca apa? Baca apa ini kau? Tegar, baca apa ini? Tahan hari ini baca dulu apa? Oke, good, lanjutkan. Membacanya hari ini. Ya jadi karena ada literasi ini anak-anak sedikit tenang ya. Biasanya ada beberapa anak ramai sekali kelas itu. Ya selanjutnya Bu Aris ini menceritakan kembali yang sudah dibaca. Ya, ini dia menceritakan kembali yang sudah dibaca tadi sepertinya. Tidak, atau tidak terdengar. Ternyata anak-anak tuh bisa, udah baca ceritakan kembali bisa sih Bu. Rasulullah SAW menjadikan panutannya. Pada suatu
diutamakan di kelas ya, literasi membaca di kelas. Mereka kaget dan tak bisa menyeberang. Serangan musuh dapat digagalkan. Umat Islam mendapat kemenangan. Salman Al-Farisi mengucap syukur alhamdulillah. Usulnya membawa berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya. Oke, jadi literasi, terus kemudian setelah itu anak membacakan di depan setiap Rabu dan anaknya ganti-ganti. Rabu ini siapa, Rabu besok siapa. Sepertinya mereka udah mempersiapkan bukunya Bapak Ibu. Jadi yang mudah diingat. Selanjutnya Mbak. Nah, ini refleksi. Ternyata dengan literasi setiap hari Rabu, anak-anak kelas 4A mulai mewujudkan budaya positif dengan melakukan pembuatan keyakinan kelas, pembelajaran berdiferensiasi, bisa membuat murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Sepertinya materinya selesai. Oh, ice breaking ya. Ada satu lagi ice breaking. Oh ya. Oke, berdiri dulu Bu. Ice breaking. Biar nggak bete. Ya, ada ice breaking. Oke, ice breaking terakhir. Kepala, pegang ya Bu, kepala. Kalau ini saya bilang kepala, pegang kepala. Mata, pipi, dagu, bahu, bisa ya? Kepala. Nah, permainan kita sekarang namanya satu pegang. Satu pegang. Jadi kalau saya bilang satu pegang, berarti pegang yang saya bilang. Tapi ya, ulang dulu ya. Satu pegang pipi, satu pegang mata, satu pegang bibir, pegang mata. Nah, kan saya bilang satu pegang. Jadi jangan pindah kalau nggak ada satu pegangnya. Ulangi. Oke ya? Satu pegang kepala, satu pegang bahu, pegang mata. Satu pegang. Ya, ulangi. Satu pegang hidung, satu pegang bibir, satu pegang bahu, pegang dada. You just jangan ngawal ya. Satu pegang. Jadi jangan bergerak kalau saya bilang satu pegang. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Dan terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir acara pengibasan hari ini. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab. Silakan yang mau nanya. Bu, mic ya Bu. Ya, Bu. Oke, saya mau menanyakan yang pertama, apakah perbedaan motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Ya, oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Pertanyaannya bagus, sangat bagus. Ya, sekarang ini emang kita perlu memotivasi murid, karena murid itu sekarang adem ayem. Kalau tidak dimotivasi, nah belajar, ayo kamu ikut berprestasi, ikut lomba ini. Kalau tidak dimotivasi gitu, lempem. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Contohnya Bu Win kasih tahu sama si Fatan kelas 4, main bola Tan, futsal, pasti menang. Udah menang, jangan bilang pasti. Ya, kalau kalah nggak apa-apa, jangan menang gitu aja Bu. Jadi dia semangat untuk melakukan. Jadi motivasi itu ekstrinsik dari luar. Nah, dari guru-gurunya. Contoh Bu Dwi ini bilang, siapa? Aurel, kamu ikut lomba ini menang loh, kamu bisa gitu. Nah, itu motivasi dari luar, ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik dari dalam, dari dia sendiri. Pokoknya aku pengen menang, aku harus latihan, disiapinnya latihan. Nggak perlu diworo-woro latihan, enggak. Karena udah dari dalam dirinya dia ada motivasi intrinsik.
Ya, dan dia tanggung jawab, dia mandiri. Anak tersebut kalau sudah ada motivasi intrinsik dalam dirinya, maka dia semuanya akan dilaluinya dengan baik. Maka kita akan menciptakan murid-murid insya Allah yang bagus nanti keluar dari SD sini. Ya, itu Bu. Ya, tangan dulu Bu Min ya. Ada pertanyaan lagi, pertanyaan kedua? Ada. Saya. Iya. Saya ingin menanyakan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Ya, Ya. kontrol yang terbaik itu yang apa saja? Oh ya. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat guru. Ya. Ya. Jadi ya. Posisi kontrol itu yang disarankan pemerintah guru itu menjadi posisi kontrol yang manajer. Karena ini yang disarankan manajer. Kenapa manajer? Dia bisa jadi pemantau, dia juga bisa jadi posisi teman. Jadi kedua-duanya. Iya, pemantau dia kan berkarisma, berkarakter, berwibawa kalau pemantau. Nah, kalau teman kan dia ada senyum-senyumnya. Nah, yang diharapkan itu di posisi manajer itu ada dua-duanya itu, pemantau dan teman. Kita menghindari posisi penghukum dan membuat merasa bersalah. Tapi dalam kenyataannya saya pun masih ada menggunakan posisi membuat rasa bersalah. Iya, saya kecewa deh sama kamu, gak ngerjain. Harusnya saya gak boleh ngomong gitu. Harusnya besok dikerjain lagi, besok bu guru nilainya akan lebih baik kalau kamu mengerjakan dengan bagus. Seperti itu. Jadi posisi manajer lah yang disarankan ya buat di sekolah itu. Terima kasih Bu ya. Ya, selanjutnya ya Bu Pipin. Ya Bu. Miknya. Boleh gak apa-apa satu ya? Ya. Tentang posisi manajer, itu kan kita pada saat anak melakukan kesalahan, biasanya tuh anak kan ini Bu ya, kalau pada saat momen itu tidak langsung ditegur dia lupa. Padahal waktu kita mengajar itu kan terbatas Ibu. Bagaimana posisi manajer itu bisa tetap kita jalanin tapi kita nggak kehilangan waktu mengajar, karena dua-duanya sama-sama penting. Kedua, tentang pemilihan literasi. Pemilihan literasi itu kan yang menyenangkan dan memberi manfaat Ibu. Nah sekarang kalau bacaan-bacaannya sudah kadaluarsa, kemudian tidak disesuaikan dengan usia pembacanya, antara kelas tinggi dengan kelas rendah kan berbeda. Maka masukan saya kalau mau memberikan literasi yang sesuai dengan usianya dan apa yang membuat mereka happy, jadi belajar tetap bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu Pipin, pertanyaan sangat bagus. Yang pertama, ketika guru menjadi posisi manajer, otomatis ada masalah di kelas. Sedang mengajar, kita ada masalah di kelas. Kelasnya itu kita kondisikan dulu Bu. Tidak bisa kita tiba-tiba tinggal kelas. Seperti kelas saya, ditinggal begitu aja karena ada yang berantem, rame lah. Padahal kalau di posisi penghukum kan kita langsung saja itu marah-marah, tapi itu tidak dibenarkan juga. Jadi kita anak tersebut biar gak lupa juga dia melakukan kesalahan apa, nanti setelah anak-anak bubar sekolah kita panggil dulu berdua, kita lakukan segitiga restitusi tadi. Kita tanya dulu apa sebab kamu berkelahi ya, kemudian divalidasi dulu salah tidak, benar atau tidak, kemudian menanyakan keyakinan, kira-kira yang kamu lakukan itu dampaknya apa terhadap kamu dan teman kamu, seperti itu Bu. Jadi posisi manajer emang harus meluangkan waktu ketika anak murid kita pulang sekolah setelah pembelajaran selesai. Gak bisa sekonyong-konyong kita panggil anak yang di kelas lari-larian, gak bisa, karena kan kita ngajarnya di SD Bu, bukan anak SMA atau SMP. Memang karakteristik anak SD kan berbeda-beda. Ya, yang pertanyaan gimana Bu Pipin? Yang kedua, enggak jawabannya yang pertama. Betul. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, oke. Yang bisa diterima ya Bu Pipin ya. Yang kedua itu mengenai pemilihan bacaan. Betul. Di sekolah kita kan betul ada perpustakaan, tapi kan benar kata Bu Pipin, bukunya monoton, itu saja. Tidak sesuai dengan usia mereka. Kalau di kelas saya bilang ke murid-murid,
berdonasi lah gitu. Tapi saya tidak minta, silakan berdonasi. Donasi itu kan ada pahalanya. Kamu taruh di pojok membaca, teman kamu si A yang baca, kemudian si B yang baca, nanti besok dia bawa lagi. Jadi mereka tuker barter bacaan hari ini, hari Rabu ya khususnya saya. Misalkan si Alika baca Salman tadi, nanti dia gantian sama Lulu yang baca misalkan tentang sang juara gitu. Nah, itu mereka tukar-tukar. Jadi itu lebih kondusif sih Bu. Jadi anak tersebut bawa buku jadinya. Apakah itu dia donasi ataukah dia itu pinjam sama temannya, yang jelas dia membaca saat itu. Termasuk anak spesial saya Faki juga dia ikut membaca Bu. Ya, dia membaca juga. Apa yang dibaca saya juga kurang paham, pokoknya dia ikut membaca. Saya senang sekali kerja sama Faki itu. Luar biasa itu anak. Ya, gimana Bu Pipin? Kita setuju ya, semangat ya. Oke, ya. Oke, silakan ya. Ada pertanyaan satu lagi Bu Haji? Ya, silakan. Oh, Bu Hikmah. Bu Hikmah atau Bu Dian duluan bentar ya. Oke, izin bertanya ya Miss. Iya Bu. Apakah segitiga restitusi yang tadi sudah Miss jelaskan itu semua ketiga tahapannya harus dilakukan atau boleh satu saja yang dilakukan? Kemudian yang kedua, jika dikaitkan dengan teori kontrol, tadi ada teori Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, bedanya dengan kita sebagai posisi manajer apa gitu? Itu kan sepengetahuan saya mungkin itu juga ada kontrolnya juga sebagai guru di sana. Ya, terima kasih. Ya, oke, saya jawab ya Bu. Yang pertama dulu ya Bu. Sebenarnya segitiga restitusi itu tidak hanya yang tiga-tiganya dilakukan, tidak. Boleh satu aja, boleh memvalidasi kesalahan, boleh itu aja. Atau bisa juga dia udah menanyakan keyakinan aja, boleh. Ya boleh, jadi boleh satu, boleh juga ya, boleh ketiganya. Lebih baik ketiganya, satu juga boleh. Nah, oke ya Bu Dianis. Yang kedua tadi mengenai posisi kontrol sama teori kontrol tadi berbeda Bu. Ya, kalau posisi kontrol ini buat guru. Tadi kan teori kontrol itu adalah membedakan antara stimulus respon sama teori kontrol. Yang kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya itu seperti itu. Itu teori kontrol kita. Kalau ini kan posisi kontrol 5 posisi kontrol guru. Kalau itu tentang teori kontrol mengenai disiplin positif. Ya, gitu Bu. Udah bisa diterima ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Dianis. Ya, selanjutnya Masih tentang posisi kontrol ya. Iya, oke. Tadi kan disarankan untuk guru itu sebaiknya posisi manajer. Iya, betul. Di saat seperti yang tadi Bu Pipin bilang juga, kondisinya saat kita mengajar dan harus menanyakan anak yang bermasalah, itu kan memang sulit lah, apalagi yang dialami sama guru kelas rendah misalnya. Kondisi kelas kita belajar juga, sementara kita juga harus menanyakan anak yang bermasalah. Betul. Nah, pertanyaan saya, bolehkah kalau pas kejadian seperti itu kita melibatkan murid, salah satu murid untuk yang misalnya jaga kelas atau inilah, atau kita sementara menyelesaikan masalah itu? Bolehkah kita melibatkan siswa, terutama untuk siswa kelas rendah? Ya, Oke, ya bagus pertanyaan Bu. Tetapi gini Bu, kita kan posisinya guru itu ngajar di SD. Kalau kita melibatkan murid itu kan masih SD juga, kelas 1, kelas rendah lah gitu ya. Sebaiknya jangan dulu Bu, karena kalau karakter anak kelas 1 itu sangat berbeda sama anak-anak kelas tinggi yang masih bisa dikasih tanggung jawab. Kalau anak kelas 1 tidak Bu, sepertinya emang kelasnya selesaikan dulu, pulangkan anaknya, baru anak yang bermasalah itu kita panggil, kita duduk bareng sama anak tersebut. Seperti itu Bu Hikmah. Karena berbahaya juga kalau kita meninggalkan anak terus anak dititipin sama anak yang kelas bawah juga. Kecuali ada guru
Kita guru infal ya, ada guru pengganti Bu, silakan boleh. Itu Bu Hikmah. Ya sama-sama. Kelas tinggi jangan. Lebih baik guru aja meninggalkan, karena kita guru SD bukan seperti guru SMA atau SMP yang anaknya bisa dititip sama temennya, dikasih tugas di proyektor, anak-anaknya diam. Kalau kita tidak bisa Bu, saya udah, bukan sekolah kita aja, sekolah lain juga sama seperti kita. Anak itu nggak bisa ditinggal. Mungkin karakter anak-anak ya senang main-main itu Bu. Jadi kita juga nggak bisa marah-marah juga. Seperti anak murid saya yang tercinta makin nggak bisa dimarahin terus. Nanti dia malah nggak masuk sekolah. Jadi emang harus itu. Iya. Pelajaran olahraga nggak pernah. Betul Bu. Itu saya deketin terus Bu. Udah berapa kali? Ya, terima kasih teman-teman. Pertanyaan. Ya, mudah-mudahan pengimbasan kita bisa berlanjut lagi yang lebih baik lagi. Sekiranya kurang puas, silakan bisa main-main ke kelas 4, bertanya-tanya kelas 4A, bertanya-tanya. Oh ya, satu lagi, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ya, salam sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Terima kasih untuk calon guru penggerak kita. Sekali lagi kita beri aplaus dan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Melani SPD yang telah memberikan materi pengimbasan materi CGP tentang apa tadi? Budaya positif. Luar biasa materinya. Mungkin nanti insya Allah sedikit demi sedikit dari kelasnya Miss Mel, kemudian kita akan mencontoh apa yang sudah beliau lakukan untuk misinya sebagai guru penggerak di sekolah kita. Mudah-mudahan manfaatnya, berkahnya kita dapat semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Miss dan rekan-rekan semua yang telah membantu dalam acara ini. Semoga di lain waktu kita bisa melakukan hal-hal positif lainnya, budaya positif lainnya. Baik, saya sebagai pembawa acara pada kali ini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian pembawa acara kali ini ada 1 dan 2 kesalahan yang mudah-mudahan dimaafkan. Baik, ibu-ibu rekan-rekan guru semua, mari kita tutup acara ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup guru penggerak.